Selama 5 hari berada di Manado, aku nyicipin 6 kuliner otentik dari kota ini. Yuk simak dulu video ini sebelum teman-teman memutuskan mau kuliner di mana selama teman-teman traveling di Manado. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Guys, lagi ada di Jalan Toa, mau makan siang di Raja Oci. Halo, assalamualaikum, dan apa kabar teman-teman? Masih dari kota Manado, jadi kami mau menikmati kuliner-kuliner otentik di kota ini. Pilihan pertama kami untuk makan siang di kota Manado jatuh di Raja Oci. Restorannya luas dan kami dapat tempat duduk di bawah pohon sakura imitasi. Ini area non AC-nya. Oh ya, aku kenalin dulu sama teman-temanku. Ada Michael, Jaka, Mbak Ellen, dan Ernest. Di sini juga menyediakan ruang ber-AC, cuman sayangnya siang ini sudah fully book. Ini ruangan ber-AC-nya ya, padahal cukup besar. Pesanan kami di sini tuh datangnya nggak berbarengan. Dan ini adalah es kacang merah alpukat durian. Udah kebayang sih ini manisnya, dan aku nggak akan habis satu porsi sendirian. Jadi aku minta mangkok kecil supaya yang lain bisa ikut nyobain. Rasanya tuh dominan manis, rasa coklatnya kuat dan agak pahit, tekstur kacang merahnya lembut dan sedikit gurih. Alpukatnya juga lembut, jadi rasa manisnya agak netral kalau makannya pakai alpukat. Cuma durian yang dipakai itu durian beku, jadi ini masih beku dan rasa duriannya masih belum terlalu keluar. Ini pesanan kami berikutnya, bakwan jagung pakai sambal dapu-dapu lemon dan sambal ikan bakar. Katanya bakwan jagung di sini yang paling enak, harus buru-buru dieksekusi nih sebelum lempeng. Enak tapi kurang kriuk. Menurutku bakwan jagung yang di Danau Lino lebih crispy, cuman sambal dapu-dapu lemonnya ini yang enak banget, pedas, seger, dan ada rasa asam-asamnya dari lemon. Pesanan kami berikutnya pisang goreng dan makannya tuh pakai sambal roa. Selanjutnya pesanan kami datang berturut-turut. Ini kepiting soka, nasi putih, ikan bakar garopa rica, Sayur bunga pepayanya. Sebelum makan nasi, aku mau cobain pisang gorengnya. Crispy dan diirisnya tuh tipis. Baru pertama kali ini nih aku makan pisang goreng pakai sambal roa. Agak aneh aja sih pisang goreng yang manis ketemu sama sambal roa yang pedes. Pas dirasa-rasa enak juga ternyata. Ikan garopa bakar rica ini dagingnya tebal dan dibakar dalam keadaan tidak dibersihkan dulu sisik-sisiknya. Memang jadi ciri khas ikan bakar di Indonesia Timur, sisiknya itu tidak dibersihkan dulu kalau mau dibakar. Katanya biar tetap juicy rasa dagingnya. Kepiting soka rada garamnya ini enak rasanya. Kalau saya bunga pepayanya rasa pahitnya masih kuat. Bunga payahnya kalau Jakarta udah nggak pahit begini, udah nggak original. Udah ditambahin bumbu udah nggak pahit begini. Beda rasanya. Ini masih berasa. Iya, kalau pahit nggak doyan orang Jakarta. Jadi Padahal ciri khasnya di pahitnya itu kan. nah, Karena senang banget nemu sayur bunga pepaya dengan rasa yang masih otentik. Untuk garopa bakar ricanya juga enak. Kacang merah kalau dimakan udah cair itu lebih Karena enak. pakai durian beku, jadi rasa duriannya baru keluar setelah mencair. Kuliner kedua kami ke Rahang Tuna Om Iker untuk makan malam. Area di sini memang full musik ya guys. Selain menyediakan rahang tuna, Om Iker juga menyediakan menu-menu lain, tapi yang paling terkenal rahang tunanya. Ini deretan rahang tuna yang sudah dibumbui dan dimasak setengah matang. Nanti kalau ada yang beli, tinggal dihangatkan dengan dibakar, jadi cukup sebentar aja bakarnya. Kalau bakarnya dari masih mentah, perlu waktu 1 jam untuk sampai matangnya. 45. ini juga Itu 45 ya. mentah lama. Oh iya. Untuk membakarnya mereka menggunakan kulit pala. Kulit pala ini memberikan aroma wangi pada rahang tuna yang dibakar. Nah, tuh lihat stok kulit pala mereka berkarung-karung di sini. Nah, ini penampilan rahang tuna pesananku. Aku pesan yang harga 40.000. Untuk nasinya di sini bebas ambil sendiri. Nasinya. Sayurnya nanti ada ya? Oke.
Jadi dalam satu paket rahang tuna yang 40.000 itu, aku dapat nasi, bebas ambil sendiri, sambal dabu-dabu, sambal roa, dan tumis kangkung. Ernest pilih paket yang 45.000, sedikit lebih besar ukuran rahang tunanya. Emang nih orang senang banget sama pedes, jadi nambah sambal dabu-dabunya. Harusnya buat berdua nih, dia habis sendiri. Bang, dabu-dabunya satu lagi bisa. Kalau nggak habis, bilang ya. Gue yang Gile, sambal dabu-dabu gue mau diembat juga sama Ernest. saking enaknya rasanya makan tuh bibir sampai pecah. Ternyata dalam paket 40.000 itu kami masih dapat satu komplement lagi, sup kentang. Oh ya, di sini aku nggak cuma sama Ernest aja, tapi ditemani juga sama Bu Betty yang duduk di sebelah kananku. Kalau makan beginian, Ernest tuh udah kalap, dia sampai nambah nasi 2 kali. Katanya tadi udah mbak. Akhirnya tambah juga dia. Biarpun ini di bagian rahang, tapi daging-dagingnya itu masih tebal. Nggak amis kan? Amisnya tuh masih dalam batas wajar, nggak kayak ikan Jakarta. Aku juga nyobain goroho, pisang goreng mangkel yang makannya pakai sambal roa. Goroho, pisang mangkel. Goroho, makanya pakai sambal roa. Coba. Yakal. Enak. Kayak rasanya kayak pisang tanduk sih kata gue. Sini aja. Ya. Enak. Gara-gara Ernest ngidam milo siram, sore-sore akhirnya kami nongkrong. Warung ini tidak hanya menyediakan milo siram saja, tapi juga ada menu-menu lainnya. Tapi karena Ernest ngidam banget sama milo siram, jadi semuanya kami makan milo siram. Penasaran banget sih kayak apa rasanya milo siram ini. Guys, minggunya masih hangat. Jadi milo siram itu semacam sup bening dari jagung manis, ada daun kemangi, kelapa parut, bawang goreng, dan potongan daun bawang. Ini udah aku tambahin sambal ya biar ada pedes-pedesnya. Makan guys, milo siram. Enak sih, asam-asam seger. Sayur bening, lebih asam, pedes. Iya kan? Ini ikannya guys, ada ikan cakalang. Lemonnya tuh pakai lemon cuy ya, bukan jeruk nipis, lemon cuy. Oke lah, seger. Manisnya dari jagung, cocok buat lidah Jawa. Kalau mau flu makan ini, katanya flunya bisa jadi sembuh, nggak jadi flu. Buat teman-teman yang badannya udah greges-greges, mau flu dan lagi ada di Manado, bisa dicoba nih milo siram. Katanya bisa mengusir gejala-gejala flu. Milo siram banyak dijual di kedai-kedai kecil seperti ini. Sebetulnya pemandangan sore hari dari tempat dudukku ini bagus banget untuk melihat matahari terbenam. Sayang kehalang sama pos masuk ke Megamas. Terima kasih geng milo siramku. Hari ini aku senang, bahagia, kangen dengan masa-masa kecil. Gara-gara Ernest nih kita terdampar di sini. Milo siram mantap. Enak. Kuliner berikutnya kami makan malam di Bakarica. Di sini tuh kami salah order, masa makan berdua sebanyak ini. Ini pun nasinya kami terpaksa bungkus karena mejanya udah nggak muat. Parkiran di restorannya tuh luas banget. Restorannya besar. Ikan dan seafood yang mereka jual disimpan di sini. Pilihan menu makanan dan minumannya banyak banget. Tempat duduk untuk makannya juga banyak banget. Ini yang non AC, ada bagian yang 2 lantai, dan di bagian lantai bawah juga ada yang tempat duduk lesehan. Sekarang kok menuju ke area tempat duduk yang ber-AC. Luas juga tempatnya. Tempat cuci tangannya bersih dan ada pengering tangan, jadi nggak boros tisu.
Sayur nggak apa-apa. Makan aja. Ada 4 ya? 3. Banyak banget. Nasi yang 4. Nasi yang 4. Oh, Sayur enggak? Sayur yang 3. sayur 3. Ya sudah nggak apa-apa. Ya udah, Oke. udah. Oke. Nasinya dibungkus aja yang tadi ya. Jadi itu kami nggak tahu kalau pesen dada tuna dan ayam bakar ricanya itu sudah paket, dapat nasi dan sayur kangkung. Kirain cuma lauknya aja, jadi kami masih nambah pesen sayur pak choy dan nasi. Yang aku cobain ini perkedel ikan nike dan sambal dabu-dabu. Mantep sih ini, ikan nikenya enak, apalagi dimakan sama sambal dabu-dabu. Ikan nike dan bakwan jagungnya itu crispy, jadi sensasi enaknya nambah. Sebaiknya dimakan segera setelah disajikan. Waktu masih panas-panas, jadi sensasi kriuknya masih kuat. Cuma tumis kangkungnya itu agak asin, jadi jangan pakai kuahnya kalau nggak mau keasinan. Saya pakainya nggak terlalu asin, nggak seasin kangkung. Tambah sambal ricanya. Pedas tapi nagih. Untuk tuna bakarnya rasanya enak. Mungkin karena ikan-ikan yang di sini itu diolahnya lebih segar, jadi mau dimasak apapun tetap enak. Dominasi dengan rasa asin, pedas, dan asam. Seperti rahang tuna di Om Iker, di sini menggunakan lemon chewy untuk menambahkan rasa asam pada ikan. Jadi rasanya lebih segar dan menetralisir bau amis. Kalau mau rasanya agak manis, mereka juga menyediakan kecap di meja. Untuk pelepas dahaganya, aku minum air kelapa muda. Alhamdulillah ini segar banget. Ini makanan yang kami bungkus, cuma kayaknya kami juga nggak akan sanggup untuk makan lagi. Jadi kami putuskan untuk ngasih ke adik ini. Tadi waktu aku baru datang, dia tuh nawarin kerupuk untuk dijual. Dan aku juga sempat beli juga, cuman sayangnya kerupuk lebarnya ini juga nggak bisa aku makan. Jualan lagi satu lagi mana? Nggak ada. Ada ini. Jadi gimana? Ya udah kasih aja. Lo masih mau makan nggak? Nggak, buat di rumah aja. Buat nih. di rumah aja. Ya. Kasih temennya nanti kalau ada. Ini buat kamu aja nih. Tadi beli sama dia. Gak ada yang makan cuy. Nggak ada yang makan, buat ada aja. Ya, bawa pulang ya. Mau pulang ya. Ke Manado rasanya nggak afdol kalau belum makan nasi kuning, apalagi nasi kuning yang dibungkus dengan daun woka seperti ini. Jadilah pagi-pagi aku sarapan nasi kuning di Salma Saroja. Warung makannya sih sederhana banget, Ya, terima kasih. tapi yang datang tuh ada aja. Kali ini aku sendirian ke sini karena si Ernest belum Dari bangun. Jakarta, makanya aku pengen bungkus pulang hari Jumat. Pulang. Ini? Ini buat teman-teman. Oh, Nah si Ernest tuh minta bungkusin, dan kalau dia makan nasi kuning kan dia nggak mungkin satu porsi, pasti paling sedikit itu 2 porsi. Lucu banget kan bungkusnya nih. Lihat nih guys, isian lauknya tuh banyak banget. Lauknya itu ada abon cakalang, telur, ikan, daging semur, kentang, dan kriuk. Kalau dimakan pakai sambal ricanya ini enak banget rasanya, apalagi ditambah kerupuk udang. Rasanya tuh menurut aku tuh mantap banget, cocok sama lidah Jawa aku yang suka sama rasa agak manis. Kuliner terakhir yang kami kunjungi adalah untuk makan malam di Tuna House. Posisi restorannya pas banget di depan Wis Prime Hotel tempat kami menginap. Kami tuh baru aja pulang dari ikut one day trip ke Bunaken. Karena udah kecapean banget, jadi kami males cari tempat makan jauh-jauh. Malam ini tuh restorannya penuh, jadi kami hanya dapat tempat makan di dekat dapurnya. Ini perkedel jagung dan otot tuna pesanan kami. Minuman pesananku nggak jauh-jauh dari air kelapa muda bulat seperti ini. Aduh, mukaku bosan banget habis ngetrip di Bunaken. Rasa otot tunanya itu seperti cumi goreng tepung. Pesanan kami paket dada tuna, jadi ini sudah satu paket, dapat nasi, dada tuna, dan tumis kangkung. Dada tunanya tuh kayaknya plain banget ya, nggak banyak bumbu. Tapi dada tuna yang di sini rasanya lebih fresh daripada yang dibakar rica. Bakwan jagungnya juga rasanya lebih enak. Ini tumis kangkungnya masih panas banget guys, baru aja datang. Pantas ya Tuna House ini sering penuh. Ini ya, nasinya. Kalau tunanya? Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang akan kulineran di Manado. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye-bye.